Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas final pengantar perpajakan, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang materi konsep dasar perpajakan. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Alia Mutia dari Akuntansi 20A dengan NIM 1057311020020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya kita berlanjut ke materi yang pertama, yaitu definisi pajak. Di sini ada menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya untuk unsur-unsur pajak di sini ada 4. Yang poin pertama ada iuran dari rakyat kepada negara. Yang poin kedua berdasarkan undang-undang. Poin ketiga kontraprestasi secara langsung. Dan yang keempat membiayai rumah tangga negara. Untuk fungsi pajak ada fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Untuk fungsi anggaran di sini pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasarkan dunia. Untuk materi selanjutnya ada syarat pungutan pajak. Untuk syarat pungutan pajak di sini ada 5 poin. Yang untuk pertama ada syarat keadilan. Nah, pungutan pajak harus adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Untuk yang poin kedua ada syarat yuridis. Nah, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Untuk poin ketiga ada syarat ekonomis. Nah, di sini syarat ekonomis tidak mengganggu perekonomian. Pungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelusuan perekonomian masyarakat. Kemudian poin keempat ada syarat finansial. Nah, syarat finansial pungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi pajak. Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya. Untuk poin kelima ada sistem pungutan pajak harus sederhana.
Ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Nah, selanjutnya untuk materinya ada teori yang mendukung pungutan pajak. Antara lain ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Untuk teori asuransi itu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Untuk teori kepentingan yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan bagi kepentingan, misalnya perlindungan. Masing-masing orang semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, maka makin tinggi pula pajak yang akan dibayarkan. Nah, untuk poin ketiga ada teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ini terdapat dua pendekatan, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk poin keempat ada teori bakti atau kewajiban pajak mutlak. Nah, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Nah, untuk poin terakhir ada teori asas daya beli. Pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Untuk pajak material itu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, pembuatan, peristiwa yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar yang dikenakan atau tarif, segala sesuatu yang timbul dan hapusnya hukum pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, contohnya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hukum pajak formil itu memuat bentuk dan tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, atau cara melaksanakan hukum pajak material itu contohnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk materi selanjutnya ada pengelompokan pajak. Di sini ada 3 kelompok, ada menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut. Untuk menurut golongan ada 2 poin, diantaranya ada pajak langsung atau contohnya PPh, dan pajak tidak langsung atau contohnya PPN. Untuk poin pertama yaitu pajak langsung secara ekonomis, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, untuk pajak tidak langsung yaitu secara ekonomis, yaitu pajak yang membayarkannya dapat dibebankan atau pembayarannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Untuk pengelompokan pajak menurut sifat ada pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk pajak subjektif itu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya ada PPh. Untuk poin kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya ada PPN dan PPNBM. Menurut pengelompokan pajak menurut lembaga pemungut itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ada PPh, ada PPN, PPNBM, dan biaya materai. Untuk pajak daerah ada yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contohnya ada pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklam, dan pajak penerangan jalan. Untuk materi selanjutnya ada asas pungutan pajak. Ada 3 asas, diantaranya ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Untuk asas domisili, negara yang berhak memungut pajak adalah negara tempat wajib pajak berdomisili. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Untuk asas sumber itu negara yang berhak memungut pajak adalah negara tempat sumber objek pajak berasal. Untuk asas kebangsaan, yaitu negara yang berhak memungut pajak adalah negara asal kebangsaan subjek pajak. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri. Untuk materi selanjutnya ada sistem pungutan pajak. Ada 3 sistem pungutan pajak dalam Indonesia. Yang pertama ada official assessment system, yang kedua ada self assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Untuk poin pertama ada official assessment system. Di sini sistem pungutan yang besarnya pungutannya ditentukan oleh pemerintah. Contohnya ada PPB, pajak tahunan. PPB di sini dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan, pajak tahunan kendaraan bermotor. Untuk self assessment system, sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Contohnya ada pelaporan, surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Untuk poin ketiga ada withholding system, yang dimana sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung wajib pajak, contohnya pajak hadiah dari undian dari sebuah acara. Untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir ada hambatan pungutan pajak. Nah, di sini ada perlawanan terhadap pajak dapat berupa perlawanan pasif dan aktif. Untuk perlawanan pasif, masyarakat enggan membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh 3 faktor. Ada perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Ada sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Untuk yang ketiga, sistem pengendalian tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Untuk perlawanan aktif itu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain tax avoidance atau usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau minimalisasi pajak secara legal. Untuk tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak atau memanipulasi pajak. Itulah tadi pemaparan materi dari saya untuk materi konsep dasar perpajakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.